semuanya siang hari ini di acara kelon. Apa artinya kelon? Kelas online. Kelas online kita. Mari kita awali dengan bersama membaca basmalah dan menyesuaikan bagi yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang saat ini masih suasana Idul Fitri, masih suasana halal bihalal, sehingga Pak Amin masih lumayan sibuk kesana kemari ya. Tapi alhamdulillah tetap komitmen dan konsisten untuk bersama-sama mengayuhkan pemikiran kita dalam kuliah pengelolaan lingkungan belajar. Ya. Jadi alhamdulillah ini pertemuan yang kedua, nanti akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana perkuliahan kita. Kemudian akan kita jelaskan pula Pak Amin nanti bagaimana cara membuat makalah dan presentasinya. Ya. Baik kawan-kawan semuanya, sudah download semua untuk yang di PPT yang di Sepada? Sudah ya? Nanti di sana barangkali ada trouble di internet kita, sehingga nanti bisa lihat terkait dengan di PPT yang kami sudah share. Ya inilah kuliah online. Terkadang kendala terkait dengan sinyal itu biasanya jadi masalah. Tadi di kelas sebelah itu sama, begitu kita mau selesai kurang 2 menit baru masuk. Baru masuk. Jadi saya selamat datang kawan-kawan, kita akhirnya dengan bacaan hamdalah. Kenapa baru masuk mati lampu Pak gitu kan aja. Ya udah, yang penting gak apa-apa, matanya jangan mati hati kan. Jangan mati semangatnya ini kan ya. Baik, saya izin share screen. Pak nanti menjelaskan selama mungkin 20-25 menit ya. Nanti kita jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir pertemuan. Pak Amin kalau sudah share screen nanti sepertinya karena mungkin belum ganti laptop ini, sehingga kalau share screen nanti Pak Amin jarang untuk meng-add yang masuk. Ini sudah 47 yang masuk gabung dengan kita gitu. Jadi kalau sudah share screen, nanti kalau sudah share screen-nya selesai baru meng-add nanti biasanya kita. Ya, baik, saya share screen dulu sebentar. Baik kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan sedikit untuk membedah ya terkait dengan perkuliahan kita dan terkait dengan tugas yang Pak Amin berikan kepada panjenengan semuanya. Ya, nama mata kuliah kita adalah pengelolaan lingkungan belajar USKS. Ya, tidak lama dan tidak sangat sulit, karena sebagai seorang guru yang sudah malang melintang di dunia perpaudan ya, saya kira materi ini tidak sulit untuk menganalisa dan melaksanakannya. Ya, ini sedikit perkenalan Pak Amin, bahwa Pak Amin alhamdulillah untuk saat ini masih aktif ya sebagai guru RA, kepala RA ya. Pak Amin juga aktif sebagai ketua IGRA Kota Semarang, wakil ketua IGRA Jawa Tengah, Pak Amin sebagai ketua KKRA Jawa Tengah, kemudian ada kepala RA, wakil ketua WADKO waktu kemarin, kepala TPQ, wakil ketua PGRI Capsus Kementerian Agama Kota Semarang, wakil ketua FPMI. Ada yang tahu apa itu kepanjangan FPMI itu kependekan dari apa? Halo? Salah enggak apa-apa? Apa ini FPMI singkatannya kawan-kawan? Ada yang tahu singkatannya? Tahu Pak. Forum Pemuda Muslim Indonesia. Apa namanya?
Pemuda Muslim Indonesia. Forum Pendidik Pemuda Muslim Indonesia. Pendidik Madrasah Madrasah Inklusi Indonesia. Ya, itu FPMI ya, Madrasah Inklusi ya. Jadi forum pendidik ini jadi memang diminta untuk apa namanya bersama-sama untuk apa, bagaimana kemudian RA, PAUD, TK itu tidak boleh menolak anak inklusi atau berkebutuhan khusus gitu ya. Nah itu yang tadi kita. Nah kawan-kawan semuanya, ini sekilas untuk pahami ya. Jadi boleh kemudian mengunjungi IG-nya, mengunjungi Facebook-nya, atau nanti ada tugas saya kirim ke emailnya ini ya. Ada emailnya di sini. Nah ini emailnya Pak Amin yang resmi. Nanti kalau ada tugas yang mungkin tidak sempat terupload ke Sepada, maka bisa kirim via email ya. Ini istri, ini anak-anak saya, ini ada 3, ada Naswa, Lubna, sama Noyang. Sudah ini yang besar kelas 2 SMP, yang kecil kelas 6 MI, kemudian yang kecil ini baru TK atau kelompok B, besok sudah kelas 1. Itu sekilas ya. Baik kawan-kawan, kuliah kita nggak lama ya, dan kita yang namanya online pasti banyak kelebihan dan banyak kekurangannya. Kalau mungkin sebelum COVID itu yang namanya dunia perkuliahan, yang namanya dunia penelitian atau dunia diklat itu selalu kemudian dilaksanakan dengan offline, dengan diklat. Nggak ada istilah daring, nggak ada istilah online, nggak ada istilah tatap maya, ya kan? Semuanya tatap muka secara langsung. Ya memang satu hal emosional yang didapatkan saat kita kemudian kuliah online itu berbeda dengan kita mendapatkan saat kuliah offline. Namun apapun online atau offline, kita harus ada keseriusan. Ya, tinggal menyikapinya seperti apa. Contoh dalam sebuah motivasi berikut ini, ada yang pernah naik pesawat kawan-kawan? Atau sering naik pesawat? Ada? belum pernah Kemudian bagi yang beragama Islam, naik pesawat pertama kali langsung menuju ke Mekah dan Madinah. Amin ya. Nah, sebuah pesawat Boeing 737 ini, saat dia akan lepas landas, ini kalau naik pesawat itu kan namanya critical eleven itu ya. Critical eleven itu apa? 11 menit yang paling kritis. Jadi 5 menit saat kemudian dia akan lepas landas, dan 6 menit saat dia kemudian mau mendarat. Itu sama benar-benar kritis, benar-benar kritis. Ya, Boeing 737 ini, jika dia ingin mengudara, maka landasan pacunya harus minimal 2,2 km. Ini, ya nggak boleh kurang dari itu. Makanya di bandara-bandara yang kemudian roundingnya atau lepas atau landasan pacunya kurang dari 22, pasti pesawatnya pesawat kecil, nggak bisa pesawat besar. Dan saat dia berada di 1,6 km, maka speednya atau kecepatan pesawatnya itu dia harus 396 km per jam. Anda bisa bayangkan kecepatan segitu. Ya, bayangkan kalau kemudian pilot kurang dari kecepatan yang diharuskan, mungkin 380, 370, 350, apa yang terjadi? Pasti pesawatnya akan gagal mengudara. Bisa dia kemudian terjun ke laut, ya, menabrak kemudian batas bandara atau lain sebagainya, dan menyebabkan sebuah kecelakaan. Berarti pilot harus 100% di sini fokusnya. Anda sudah memantapkan diri untuk kuliah secara online, maka tentunya saat kita kuliah, kita berusaha bagaimana kemudian bisa secara fokus dan konsentrasi mengikuti apalagi perempuan kan, kadang ada tamu,
kadang apa namanya sambil nyusui anak, itu kan nggak apa-apa. Nyusui anak kalau bisa konsentrasi kan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai on cam, nanti bahaya kan. kayak pernah di kasus itu beberapa tahun yang lalu saat COVID-19 muncul kasus lagi rapat pejabat, kemudian tiba-tiba ada bayangan atau ada orang lewat dengan tidak memakai baju lewat di belakang. Itu sempat heboh di dunia maya kan. Kita nggak tahu ya, jadi lewat di dunia maya, lewat di belakangnya orang yang nggak pakai baju, lupa tidak dimatikan kameranya. jadi heboh diundang di TV-TV atau media-media mainstream gitu kan ya. Nah itu makanya hati-hati ya. Ada yang ngomong itu adalah anaknya, masa anaknya besar banget. Ada yang ngomong itu adalah simpanannya, macam-macam gitu kan ya. Makanya hati-hati kalau sambil menyusui, tidak apa-apa, itu jangan kameranya nggak terlihat ya. Sambil makan itu nggak apa-apa. Pahami sambil minum ya. Nah makanya konsentrasi ya. Baik, kita masuk ke materi kita. Ya, kawan-kawan, deskripsi mata kuliah kita itu sangat mudah, tidak sulit-sulit amat kok, nggak sulit kok, ya, karena kita bukan pemula, kita semua rata-rata pemain, betul ya, sudah bertahun-tahun mengajar, gitu kan, kita tentunya ada, kita bertahun-tahun mengajar, gitu kan, kemudian sudah ada yang kemarin katakan ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Ini kan bukan materi yang sulit di PLB ini. Maka PLB ini adalah dalam perkuliahan kita dibahas mengenai pengelolaan lingkungan belajar untuk anak usia dini. Apa yang meliputinya? Pentingnya penyediaan, ya, lingkungan belajar yang kondusif, awas ini kondusif ya, yang sesuai dengan perkembangan anak. Konsepnya pengelolaan lingkungan belajar indoornya, outdoornya, dan lain-lain sebagainya yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan belajar. Kajian lainnya kita nanti akan meliputi media dan sumber belajar, alat permainan edukatif untuk anak-anak usia dini, merancang lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan tahapan perkembangan anak, yang kesemuanya disediakan, didesain untuk kepentingan pendidikan anak usia dini, dan kemudian tujuan akhir adalah mencapai dari sebuah tujuan pembelajaran anak usia dini. Ya, itu aja sebenarnya kok, nggak terlalu sulit-sulit amat kok, ya. Kita diskusinya itu kawan-kawan. Ya. Kita akan belajar bagaimana kemudian mengelola sebuah lingkungan pembelajaran, ya. Bagaimana kemudian kita mendesain sebuah lingkungan pembelajaran yang mampu memberikan pelayanan terbaik. Dan mohon maaf, PLB ini adalah pintu masuk awal, ya, untuk menuju ke pintu-pintu selanjutnya terkait dengan anak usia dini. Kita belajar tentang model-model pembelajaran misalkan. Nanti kemudian akan masuk ke pintu berikutnya, strategi pembelajaran. Kita belajar tentang, di situ ada 8 standar nasional. Tentunya dari 8 standar itu nanti akan di breakdown menjadi mata kuliah kurikulum, mata kuliah evaluasi, mata kuliah pembiayaan, mata kuliah pembelajaran dan manajemen pengelolaan. Itu akan nanti masuk ke pintu-pintu yang lain. Jadi PLB masih sebatas pada kulitnya, belum di narrow, belum sempit dan mendalam, belum. Karena menjadi pintu. Kita belajar mungkin masalah APD, masalah apa lain sebagainya, nanti akan ada teknik pembelajaran, nanti ada metode pembelajaran yang akan dibahas di mata kuliah yang lain. Ya, itu. Apa yang diharapkan? Diharapkan mahasiswa saat telah mengikuti kuliah PLB
akan mampu satu, ya, merangkum pentingnya penyediaan lingkungan belajar yang kondusif, ya. Jadi yang kita lakukan menata apapun itu ujung-ujungnya adalah kondusivitas, ya. Yang kedua, mahasiswa dapat menemukan esensi alat bermain dan sumber belajar, ya. Tapi nanti menemukan bagaimana alat bermainnya, kemudian sumbernya apa, mengkompromikan begitu banyak sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungan belajar kita, yang semua didesain dalam satu kesatuan untuk menuju sebuah tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, bagaimana kan, yang kondusif, yang aman, nyaman, gitu kan. Nanti arahnya ke sana. Yang ketiga, dapat melakukan pengembangan pengelolaan dan strategi lingkungan. Setelah tahu, kemudian kita bisa setelah mengetahui prinsipnya, mengetahui teorinya, konsepnya, akan mampu membelakan pengembangan yang merupakan daripada dasar yang kita pelajari. Yang keempat adalah dapat mengapresiasi kegiatan pengelolaan lingkungan fisik, alat bermain, sumber belajar, dan alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Ya, ini nanti yang akan kita dapatkan. Jadi diharapkan kalau kita dalam kata Pak Amin kemarin di awal perkuliahan, dengan kuliah PLB, ya, kita akan berusaha menjadi guru-guru pengelola yang memiliki adaptif, akomodatif, kolaboratif, inovatif, dan solutif. Itu aja, ya. Yuk, sekarang saya ingin tanya nih kepada siapa ini? Siapa ini? Apa itu maksud daripada adaptif dan akomodatif? Ya udah bisa saya tunjuk. Yang mau jawab tidak apa-apa, Anda harus saya tunjuk. Ya, silakan. Ya, Yasmin, silakan Yasmin. Adaptif adalah dia mampu beradaptasi di segala lingkungan. Terus tadi apa? Akomodatif adalah dia bisa siapa ya? Ya, akomodatif belum. Ya, bisa apa? Mengakomodir. Bisa memberikan kontribusi. Ya. Bisa memberikan kontribusi. Oke, silakan Fatona. Fatona? Tadi ngaceng. Tinggi, Pak. Ya, silakan. Akomodatif berarti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar. Fleksibel, Pak. Fleksibel ya. Jadi mengakomodir, gitu kan ya. Jadi guru yang hebat adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan pembiasaan, dengan lingkungan, dan dengan regulasi yang baru. Wah, dia kok sangat adaptif ya, berarti apa? Dia mampu beradaptasi dengan apapun, betul kan? Dengan lingkungan apapun dia mampu beradaptasi, menyesuaikan. Sekarang kan rata-rata kalau kita lihat, itu sekarang rata-rata zaman itu kan sudah berubah sangat cepat. Ya, sangat cepat. Jadi mesti dia adalah apa namanya itu 3F itu apa ya? Saya agak lupa. Jadi dia itu selalu kemudian cepat, ya, cepat, selalu cepat, kemudian tiba-tiba dan senangnya surprise, speed, surprise, sudden, gitu kan ya, 3S. Mesti selalu cepat, kepengin dia ini cepat. Kemudian perlu dengan kejutan-kejutan, maka ojo gumunan, ojo kagetan. Ya, dan regulasi itu selalu datang dengan tiba-tiba. Ya. Nah, setelah kita mampu mengetahui beradaptasi, mengakomodir, maka
Beda Pak Amin, kami regulasinya beda dengan realisasi. Yes, betul. Ya, kadang regulasi nggak sesuai dengan implementasi. Ya, implementasi nggak sesuai dengan regulasi, terkadang kan begitu. Ya, idealitas itu nggak seindah dengan realitas. Ya, kenyataan nggak seindah dengan impian dan harapan. Kan begitu. Kita mengakomodir itu. Kita kemudian setelah mengkolaborasikan baru muncul namanya solutif, mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara regulasi dengan lapangan. Muncul jiwa-jiwa solutif, cari solusi, cari terobosan. Cari terobosan akan bisa mampu ada manakala kita berpikir inovatif. Ya, inovasi baru dengan merawat yang sudah ada yang bagus dan menambah hal-hal yang lebih bagus. Itu kan begitu artinya. Kita tadi sempat PLB itu kan begitu sebenarnya, nggak ada yang lain sebenarnya. Nah, lantas apa yang kita bahas? Yuk kita coba cek yang kita bahas. Yang kita bahas kawan-kawan, sesungguhnya ini dia. Nah, kemarin ketua kelas Mbak Tiah ya, rekan kita ya, sudah membagi beberapa kelompok dalam 10 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan membahas tentang bagaimana pengertian, fungsi, syarat, signifikansi terkait dengan PLB. Apa itu pengertian PLB? Unsur-unsur PLB, syarat-syarat PLB, ya. Apa kemudian signifikansi PLB? Itu dikemas dalam satu PPT. Ya, jadi pendapat-pendapatnya para ahli dimasukkan semua di situ, dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelompok 1 baru pada sebuah tataran narasi, konsep dan gambaran serta pengertian. Itu kelompok yang pertama. Jadi belum ada terkait dengan bagaimana mengkompromikan antara konsep dengan praktek. Beralih ke yang kedua, nanti akan membahas tentang pola awal kita, ya, yaitu tentang regulasi apa, standar pengelolaan pendidikan anak usia dini. Masih ingat ada berapa standar kawan-kawan? 12. Ada berapa? Di Permendikbud itu ada berapa? Masih ingat? Halo? 18. Ada berapa? Ada berapa? 8, Pak. Enggak usah malu. Ada 8 ya. 8. Nah, ada standar isi, standar proses, standar pembiayaan, ya, standar sarpras, dan lain-lain sebagainya. Nanti dijelaskan di sini. Apa itu standarnya? Sumbernya apa? Dasarnya mana? Regulasinya apa? Permendikbud nomor sekian-sekian misalkan ya. Itu dicantumkan. Standar isi itu isinya begini, A sampai Z misalkan. Tapi dengan bahasa yang tidak terlalu lebar panjang, tapi singkat padat, tapi ada. Standar isi itu isinya 1, 2, 3. BPN 1, 2, 3. Nah setelah itu baru akan muncul. Ternyata terjadi sebuah gap, terjadi sebuah paradoks antara regulasi dengan realisasi. Anda munculkan di situ. Lembaga kami ternyata baru 60% sesuai dengan standar. Ya, mungkin di Jawa, di kota besar itu malah lebih dari standar. Tapi di Papua, di Maluku, di Sorong sana misalkan, bahkan mungkin lebih daripada standar. Nah, setelah tahu standar, maka muncul ini sudah mulai langsung masuk kepada titik poin kita, yaitu bagaimana pengelolaan PLB untuk ruang belajar indoor. Ya, kita akan bahas di situ. Apa konsepnya? Belajar indoor adalah ketentuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibahas di situ. Pendapatnya ini begini Pak, ini begini Pak. Nah, baru setelah itu kemudian muncul perumusan masalah. Ternyata setelah belajar ini, lembaga kami ada kesulitan ini. Masalahnya apa? Tidak sesuai dengan indoor. Penyebabnya apa? Ya, kalau Pak Amin ngajar yang reguler, nggak pernah Pak Amin kemudian berkata atau suruh kemudian
mengkomparasikan, enggak, karena kan masih awal-awal. Kalau Anda kan sudah lama mengajar, nanti terjadi pasti kok nggak sesuai ternyata ya sekolahku ya. Oh begini ya ternyata ya. Nah setelah kita tahu ternyata ada komparasi antara praktek dengan konsep, kemudian muncullah solusinya begini. Ternyata Indonesia begini Pak, harus begini ya. Ternyata belum ramah anak, masih pakai ini, masih memungkinkan anak kemudian guntingnya ternyata lancip, tidak tumpulah segala macam lah. Tapi kami mensiasatinya, solusinya 1, 2, 3, 4, keren itu nanti. Masalah yang timbul di lapangan bisa engkau jadikan sebuah awal untuk menulis karya ilmiah, penelitian maupun skripsi. Deskripsi jangan cari judul, carinya masalah. Ya. Kelompok 4 sama dengan kelompok yang ketiga. Apa itu konsepnya ideal terkait dengan outdoor? Ya, mainan harus begini, tidak boleh kemudian ada air yang menggena atau hewan-hewan masuk misalkan. Konsepnya begitu. Ya. Kemudian ternyata realisasinya seperti ini. X dan Z berbeda kan, X dan Y berbeda. Nah, walaupun begitu Pak Amin, maka kami punya solusi 1, 2, 3, 4. Ini Pak, ternyata mainan kami sedikit, murid kami banyak. Bagaimana mensikapinya? Ya. Kelompok 5 pun demikian. Konsep toilet bagi AUD adalah 1, 2, 3. Mana sumbernya dari mana? Harus ada pencahayaan, kemudian harus terpisah laki perempuan, guru dan murid, ya, pintunya kemudian nggak tertutup rapat, ya, itu semua diceritakan di situ. Konsep idealnya diceritakan di situ. Tetapi pada kenyataannya Pak, lembaga kami begini, ada ketidaksesuaian. Tapi walaupun tidak sesuai, kami punya solusi A, B, C, D, E. Nah, jadi ada solutif itu namanya. Halaman, kita nggak punya halaman Pak. Kita perumahan, halamannya paling jalan raya Pak, jalan kampung. Kita nggak punya halaman Pak, kita tingkat. Padahal lembaga pendidikan itu harusnya tidak tingkat kan gitu kan, betul nggak? Harusnya kan bagusnya tidak sampai lantai 2, lantai 3. Ya. Itu kan begitu. Tapi pada kenyataannya harusnya 1 meter 1 anak. Tapi banyak sekolah nggak punya halaman. Tapi tenang saja Pak, ternyata kami punya solusi 1, 2, 3 untuk menghindari permasalahan atau ketidaksesuaian itu. Itu namanya guru yang solutif inovatif. Kemudian setelah itu kita masuk ke APE. Bagaimana kita membuat APE? Jenis APE, ya. Kemudian macam-macam APE, dilihat dari sifatnya, dilihat dari cara pembuatannya, dilihat dari benda yang digunakannya. Itu akan muncul sama banyak nanti. Nah, kemudian Anda bisa mengangkat sebuah permasalahan. APE mana yang mudah, sederhana, dan berbahan murah? Ya. Dan kemudian apa masalah yang ada dalam pembuatan APE? Dan nanti Pak Amin bisa membayangkan manakala 46 mahasiswi ya, membuat APE yang berbeda, kita akan kaya sekali dengan APE. Jadi hak milik kita bersama. Jadi Anda di sekolah nanti bisa buka Google Drive ya, kemudian bisa melihat ini APE-nya si Arum, ini APE-nya si Ani, ini APE-nya si Cici kan. Jadi kita bisa melihat APE dari 45 mahasiswa itu kan sangat kaya ya. Itu yang namanya berbagi praktek baik, tidak sekedar kuliah ya. Kemudian kita baru masuk ke model-model pembelajaran ya. Sampaikan apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran 1 ini, 2 kemudian sentra, kemudian nanti ada yang namanya area, ada yang namanya ini dan lain sebagainya. Boleh masukkan ke model yang terbaru, BBCT misalnya sebagainya, monggo silahkan. Saat itu kemudian Anda kelemahan kekurangannya apa dengan model pembelajaran itu. Di lembaga Anda menggunakan model pembelajaran apa? Kenapa Anda menggunakan itu? Tampilkan masalah apa yang ada dalam model pembelajaran. Terus sampaikan solusinya apa. Ya. Kelompok 9 nanti akan masuk kepada pentingnya
pengorganisasian belajar bagi anak usia dini. Bagaimana hari-hari pembelajaran, mengawalinya, bagaimana durasinya antara pijakan ya sebelum, saat dan sesudah, awal, inti, akhir, berapa kombelnya, satu guru menangani berapa anak, bagaimana kelasnya, mencukupi tidak. Anda sampaikan konsep-konsep idealnya di situ. Tapi pada kenyataannya Pak, lembaga kami jauh panggang dari api. Pada satu guru harusnya kemudian 15, ternyata sampai ke satu guru 25 misalkan. Kami punya solusi Pak, walaupun kelas kami cuma 1 Pak, tapi murid kita 30 atau 35, tapi gurunya 2 Pak. Ya, bedanya 15 dengan 1 apa Pak? Lah itu kan, Anda bisa carikan solusi itu. Yang terakhir, Anda akan dapat bonus tambahan, yaitu terkait dengan pembelajaran STEAM dan LOSPA. Ini kenapa diambil, karena PGRI, PAUD PGRI itu termasuk PAUD, pendidikan PAUD ya, yang sangat concern mengembangkan STEAM dan LOSPA, bahwa dapat penghargaan nasional terkait dengan STEAM dan LOSPA. Sebenarnya apa itu STEAM? STEAM bagian dari apa? Model, teknik, pendekatan, atau strategi. STEAM itu termasuk apa? LOSPA itu. LOSPA apakah teknik atau metode atau kemudian strategi? Kita bahas di situ nanti. Sebenarnya kan juga sama dengan zaman dulu kan, bahwa kita main pelepah pisang jadi tembak-tembakan, kulit jeruk kita menjadi menjadi mobil-mobilan. Itu kan bagian dari, sebenarnya kita sudah melaksanakan, cuma didaur ulang dan dikonsepkan yang terbaru. Makanya kita dulu sangat indah dengan mainan kita 80-90 tahunan itu ya. Tahun 90 kan sangat luar biasa. Nah inilah kawan-kawan yang akan kemudian kita bahas. Ya, nanti ada satu mungkin akan agak lupa, ada sumber-sumber belajar ya. Jadi itu yang kemudian harus kita pentingkan terkait dengan PLB ini. Apa kemudian? Nah ini ketua kelas membagi mahasiswa dalam 10 kelompok tersebut. Jumlah peserta tiap menyesuaikan jumlah mahasiswanya dalam satu kelas. Tugas dibuat waktu 2 minggu dalam bentuk PowerPoint. Minggu ketiga ya. Pertemuan keempat sudah mulai presentasi. Di tanggal 4 Mei ini sampai kita mulai presentasi. Besok tanggal 27 kita nggak ada tatap maya ya. Adanya cuma tugas sederhana pendalaman melalui tugas, tidak ada tatap muka. Materi 2 macam ya, teori, landasan, dan temuan masalah beserta solusinya. Maksimal 10 slide, selanjutnya akan diperdalam melalui makalah atau paper jika memungkinkan. Kalau Anda juga apa-apa. Ya. Minggu sekali pada saat web meeting yang akan diberitahu kemudian setiap web meeting 2 kelompok memperhatikan. Sedangkan kuliah offline bersifat diskusi, forum, dan pendalaman. Makalah materi harus diunggah ke WA Group. Penjelasan teknis ya. Sebelum pertemuan keempat, kelompok muda sudah terbentuk semuanya alhamdulillah. Buat PPT sebaik dan semenarik mungkin masuk penilaian. Ya, jadi ini ketentuan tugas kelompoknya. Jadi itu pemaparan Pak Amin. Silakan ada yang ditanyakan kawan-kawan. Silakan. Wah suaranya, ayo. Monggo silakan. Ini ada sebentar saya klik yang baru masuk. Ya, selamat bergabung. Siapa ini? Hanifah. Baru bergabung Hanifah. Di akhir pertemuan kita ini sudah mau selesai. Ya, Yasmin silakan Yasmin. Ada yang mau ditanyakan Yasmin? Begini Bapak, untuk nanti materi yang kita sampaikan, yang kita presentasikan itu kan menurut saya berarti ini sifatnya subjektif ya Bapak. Karena dari kelompok 1 sampai 9, berarti nanti tetap ada forum tanya jawab atau tidak Bapak? Karena sifatnya subjektif. Jadi intinya tetap Anda membuat makalah itu harus ada kerangkanya, ya. Jadi seperti tadi misalkan membahas masalah toilet, bagaimana toilet yang baik itu bukan subjektif.
berarti harus ada Anda ambil dari mana toilet yang baik untuk PAUD. Nanti setelah itu baru kemudian akar masalahnya kemudian Anda temukan di lembaga masing-masing subjektif, betul ya? Jadi begitu. Jadi intinya Iya, Bapak. Dari teori yang ada Anda sampaikan ABC itu bahwa konsep toilet yang baik adalah bla 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 bla. Konsep teori yang baik terkait halaman adalah bla 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 bla. Tapi kenyataannya begini. Walaupun demikian kami punya solusi begitu. Jadi misalkan Bunda Yasmin mau mengambil masalah di lembaganya masing-masing boleh. Itu namanya subjektivitas, boleh ya. Dan setelah itu nanti ada diskusi setelah Anda menyampaikan permasalahan, menyampaikan materi, kemudian kita buka forum diskusi untuk pendalaman. Dan nanti pendalaman berikutnya bersifat offline, tidak bersifat online. Itu yang nanti membuat kalau Anda hanya menerangkan konsepnya ini, nanti tidak begitu menarik mata kuliah kita. Begitu Bunda Yasmin? Maaf Bapak, berarti nggak ada forum tanya jawab ya? Ada, nanti ada. Maksudnya langsung ke diskusi oleh Bapak. Betul. Jadi setelah Anda menyampaikan 15 menit, maka 15 menit untuk tanya jawab. Ditujukan untuk kami kelompok atau ke Bapak? Untuk kelompok. Dosen. Dan nanti saya sifatnya menengahi dan memberikan pelurusan atau penjelasan lebih detail. Jadi nanti Anda menjawab juga pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, pertanyaannya juga pokoknya. Iya. Iya, ada yang lain? Di Google Meet. Ya, silakan Dewi Masula. Baik, Bapak. Saya masih kurang paham tentang untuk masalah, untuk masalahnya. Nah, itu kan diambilkan dari semua lembaga dari kelompok tersebut atau mungkin diambil salah satu contohnya saja? Pertanyaan bagus, salah satu saja. Ya, salah satu misalkan masalah toilet ternyata yang sudah nggak punya masalah jangan diambil sebuah contoh. Mungkin lembaganya Dewi Mas Pula Dewa gitu kan. Orang Jawa kan begitu ya. Itu sudah sangat bagus toiletnya misalkan. Tapi kelompok yang lain misalkan namanya Arum Mutaharo, wah toiletnya masih sangat tidak ideal. Itu yang diangkat. Bisa saja toilet yang di lembaganya Arum memiliki kesamaan dengan lembaganya Nisrina atau mungkin lembaganya Siti Nur atau mungkin lembaganya siapa? Yasmin, kan begitu. Ya, jadi tidak, nanti intinya yang jadi sumber masalah atau permasalahan adalah mengambil salah satu yang nanti akan jadi masalah bersama. Tidak semua 5 orang itu kemudian menampakkan semua masalah, enggak. Cukup satu lembaga yang kira-kira memang bisa dianggap dari sebuah permasalahan yang bisa saja mungkin memiliki kesamaan dengan yang lain. Itu ya Mbak Dewi? Ya Pak, terima kasih. Ya, oke, Hanifah silakan. Hanifah mau ngomong apa? Ya. Hanifah? Enggak Pak, sudah dari awal. Silakan. Untuk yang ruang lingkup indoor kan nggak cuma dari toilet saja. Misal dari ada ruang baca, misal ruang mewarnai misal. Jadi nanti tiap kita membahas misal ruang baca, langsung kita isi dalam ruang membaca itu masalahnya apa, nanti di realita teman kita apa, masalahnya apa, nanti kita cari solusi bersama gitu Pak. Betul, iya betul. Tidak hanya toilet, tapi setiap yang kita bahas tadi 10 kelompok itu kan penuh dengan masalah. Dengan masalah. Bisa membahas halaman, mesti ada masalah dibanding halaman. Ketika masalah outdoor, pasti ada masalah di outdoor. Bagaimana kemudian ayunan, kemudian jungkit-jungkit ya, yang ternyata banyak memakan korban misalkan. Terus apa solusinya? Contoh kecil Pak Amin misalkan. Ada kan kemudian Pak Amin muridnya itu ada 135 muridnya Pak Amin itu.
ya 135 itu A dan B. Kemudian mainan misalkan, mainan belum kemudian ada kalau mereka ayunan kemudian jatuh jebret gitu kan, ada mungkin yang kemudian terbentur dengan ayunan itu terbentur kemudian terpleset lain sebagainya. Terus bagaimana nih solusinya? Pernah ada yang patah jarinya, itu tulang jarinya maksudnya. Ini bagaimana ya? Setelah dikelola, setelah kemudian diteliti, akhirnya muncullah sebuah gebrakan, kita harus ada asuransi nih kepada anak didik kita misalkan. Ya, kalau kemudian kan ada sebuah konsep bahwa semua yang terjadi di sekolah itu tanggung jawabnya guru. Yang salah murid tetap yang disalahkan adalah guru kan begitu ya. Karena di dalam waktu pembelajaran ya, makanya siapa aja kemudian Anda bisa menaikkan SPP dengan fasilitas ada asuransi buat anak kita. Itu nanti kalau Pak Amin ngajar di manajemen penyelenggaraan PAUD itu sangat banyak bagaimana kita membuat branding ya, membuat kemudian keunggulan diferensiasi itu nanti mata kuliahnya ada di manajemen pengelolaan lingkungan PAUD. Ini kita masih PLB yang bisa sampaikan pintu awal menuju ke sana. Ya, jadi intinya semua lini yang kita bahas harus menampilkan apa yang memang tidak sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan konsep. Terkadang realitas nggak seindah dengan idealitas, ya. Kenyataan kadang berbalik dengan harapan dan impian. Begitu kan Hanifah? Oke, sudah jam 3 kawan-kawan. Ada yang lain? Anda masih kuliah lagi enggak ini? Oh, sudah enggak ya? Ya, baik. Saya berikan waktu 5 menit untuk sebelum kita akhiri. Ya, sebenarnya sudah jelas semua ya pemberitaan Pak Amin ya. Sangat jelas ya, bisa dipahami semua ya. Ya, karena Pak Amin kan memang dosen praktisi. Jadi memang bagaimana antara detail A dan Z-nya ya, di sekolah itu kan sudut-sudutnya kan sudah agak paham ya. Karena memang Pak Amin seorang kepala, seorang guru gitu kan, yang tiap hari ke sekolah, melihat kondisi tiap pagi, tiap siang di sekolah seperti apa. Ketika ada permasalahan anak kemudian kena mainan, Pak Amin juga kadang membawa ke poliklinik terdekat, ke rumah sakit pernah, sampai kemudian ketemu sama orang tua yang berbaju tentara yang marah-marah gara-gara anaknya kemudian dengan temennya sikut-sikutan dan gunting itu kemudian mengenai dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi Anda itu gajinya kecil tapi masalahnya banyak. Ya, bener deh kawan-kawan, bener ya. Iya, jadi yang atasi antar guru, antar siswa, antar orang tua wali murid gitu. Jadi luar biasa guru PAUD itu, harus banyak bersabar gitu kan ya. Maka semoga ini nanti yang kita bahas, nanti akan menarik malah ada masalah. Kalau kita hanya belajar konsep, Pak Amin kalau di reguler itu memang hanya teori konsep. Tapi kalau di RPL kan nggak enak, sekalian saja kita komunikasikan, dikompromikan, disondingkan antara teori dengan praktek yang ada di lapangan. Itu nanti akan membuat suasana jadi hidup di mata kuliah kita. Kalau hanya konsep kita, inilah konsep yang terbaik untuk toilet. Selesai, baik, assalamualaikum. Jadi nanti Anda nggak bisa mengkomparasikan, ya. Komparasi itu kan kemudian membandingkan, walaupun sejatinya wanita nggak mau dibanding-bandingkan kan, tapi kita berusaha mengkomparasikan. Dari komparatif itulah kita akan mendapat sebuah pelajaran-pelajaran berarti agar tujuan kita tercapai dalam pendidikan anak usia dini. Baik, saya kira itu kawan-kawan semuanya. Nanti kita akan perdalam di WA group kita. Minggu depan kita tidak ada tatap maya ya, karena Pak Amin ada acara dari siang sampai malam hari. Besok hari Ahad depan masih sibuk dengan halal bihalalnya. Tadi habis ngisi dari Sukorejo, tadi malam di Banyumanik, nanti malam di Gayam Sari. Jadi masih muter itu kan. Jadi kemarin ketemu dengan mahasiswa saya ternyata saat ngisi di mana itu, di keluarga besar PAUD. Kelas ini bukan ya? Kelas sebelah Mbak April itu. Ternyata
dia menyapa, saya kan muridnya Pak Amin di UPIS. Iya, karena mahasiswanya banyak, jadi kadang nggak ingat mahasiswa satu persatu. Jangankan yang online, kadang yang asli ketemu di kampus saja kadang lupa kok. Apalagi yang memandang hanya lewat dunia maya. Ya, matur nuwun, sugeng istirahat. Luar biasa, sudah kuliah dari pagi sampai sore ya. Semoga selalu sehat, santai saja. Ya, kuliah ini nggak usah terlalu dipikir ya, terlalu dibuat terlalu menakutkan, nggak usah, santai aja. Bismillah, kita saling berbagi, kita saling melengkapi, kita saling kemudian satu rasa, satu langkah, satu visi menuju kebaikan lembaga kita masing-masing. Matur nuwun, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oh, dia cuma agent mungkin. Terima kasih Bapak. Sama-sama.